Lu tahu nggak di mana tempat nongol-nongolnya para hantu atau para setan-setan itu? Kos-kosan. Kenapa gue bilang kos-kosan? Nanti gue jelasin. Ada yang nendang biji gue dari belakang. Pas gue nengok ke belakang itu nggak ada orang sama sekali. Halo, balik lagi bersama gue dengan Mas-Mas Serba Seru dalam channel Serba Seru. Kali ini kita tetap masih di Misteri Seru, segmen Misteri Seru. Mungkin channel gue agak sedikit beda dengan channel-channel misteri yang lainnya, karena buat gue bangsa-bangsa gitu nggak perlu ditakutin terlalu berlebih-lebih. Ya gue juga takut, tapi nggak mau berlebih. Anggap aja lah mainan kita aja gitu, seru-seruan ya kan. Makanya di konten ini gue kasih nama Misteri Seru, bukan misteri serem ya. Catet, santuy. Apa lo mau bikin jadi misteri santuy? Santuy bulu dada. Oh ya, asal lo tahu, gue bikin konten ini adalah dimana gue konten pertama gue di saat gue sudah resign bekerja. Jadi gue bebas mau bikin konten apaan aja. Lo tahu nggak di mana tempat nongol-nongolnya para hantu atau para setan-setan itu? Nih, gue kasih tahu ya. Salah satunya adalah kuburan, yang kedua rumah kosong, 3 hutan atau pohon, 4 kos-kosan. Kenapa gue bilang kos-kosan? Nanti gue jelasin. Gue jelasin dulu yang pertama. Kuburan udah pastilah, lo tahu kan, kuburan itu tempat pemakaman umum yang gak dijamah orang. Kemungkinan mereka, bangsa-bangsa mereka itu nyaman di dalam kuburan atau di lingkungan kuburan. Yang kedua, rumah kosong. Rumah yang tidak dijamah oleh manusia pun dan kondisinya terlantar, itu juga menjadi salah satu sarang bagi mereka, ataupun rumah yang tidak dibersihkan secara teratur atau berkala. Yang ketiga adalah hutan atau pohon. Memang pohon ini memiliki energi sendiri, menarik untuk bangsa-bangsa halus itu untuk menempel atau bersinggah di situ. Dan hutan pun juga begitu, karena hutan merupakan sebuah tempat yang tidak dijamah manusia juga. Jadi sebenarnya mereka ini sebenarnya menjauhi diri dari manusia. Lu sama aja masuk ke wilayahnya mereka itu sama kayak orang masuk ke rumahnya dia gitu loh. Jadi kenapa banyak orang yang suka hilang di hutan, suka kesambet kalau nempel di dekat pohon. Nah itu sama aja. Kalau misalnya rumah kita ada makhluk halusnya ataupun jin atau setan segala macam, harusnya bukan kita yang takut, mereka yang takut. Karena bisa jadi kita yang bisa merasuki mereka. Gantian, jangan mau kalah. Yang keempat, kamar kos-kosan. Kenapa gue bilang kamar kos-kosan ada hantunya? Satu penyebabnya, kalau lo pakai kamar kos-kosan lo buat ahai-wahai ya, dimana orang yang melakukan hal negatif itu pasti jadi temannya setan. Walaupun lo gak ditunjukin, kalau lo mungkin rajin ibadahnya segala macam, mungkin lo yang bakal ditunjukin sama mereka, karena mereka ingin mengganggu konsentrasi lo ketika ibadah dan mendekatkan diri ke yang maha kuasa. Ada satu hal yang mau gue ceritain ke lo mengenai rumah di sebelah kuburan. Kebetulan gue kecil waktu itu, rumah gue di sebelah kuburan, dan itu pemakaman umum yang ya lumayan gede, Pondok Gede lah, dekat Pondok Gede. Jaraknya itu sekitar 20-30 meter lah dari rumah gue. Di situ tuh banyak banget kejadian-kejadian aneh, dan kebetulan gue nggak ngerasa takut karena memang gue nggak begitu takut sama kuburan, tapi gue takutnya sama rumah kosong. Kenapa gue takut di rumah kosong itu? Karena gini, kalau misalnya lu di kuburan itu kan bangsa-bangsa itu kalau nongol ya udah nongolnya di situ aja gitu kan, mau nongol di situ kanan, kiri, depan, belakang ya kan. Coba kalau di rumah tuh kadang-kadang suka iseng nongolnya tuh cuma nunjukin kepalanya doang, terus ngumpet lagi sekelebatan. Mata kan pegel jadinya. Nah itu yang bikin gue ngeri atau jadi iseng aja gitu ngeliatnya. Gue mau ceritain rumah sebelah kuburan. Dulu tuh gue pernah punya kejadian seperti ini. Dulu waktu pas zaman gue SD lah ya, zaman gue SD itu, waktu pas zamannya kita subuh itu, teman-teman gue tuh suka nyamperin ke rumah. Beberapa teman gue suka nyamperin ke rumah untuk jalan ke masjid. Nah kocaknya hari itu kok gue nggak didatengin sama temen gue untuk nyamperin gue ke masjid, karena rutenya mereka itu sebelum ke masjid itu harus lewatin rumah gue dulu, karena rumah gue dekat sama masjid, lebih dekat rumah gue masjidnya gitu kan. Gue tungguin kok nggak ada, ya udahlah akhirnya gue sholat sendiri gitu. Berapa hari juga gitu, hari kedua kok nggak ada lagi gitu, sampai 3 hari itu akhirnya gue tanya sama temen gue, kenapa lo kok kemarin nggak nyamperin gue ke masjid sih? Gue bilang gitu kan sama dia. Dia jawabnya gini, gimana gue mau nyamperin lo? Orang rumah lo deket kuburan gitu. Gue kemarin ngeliat sesuatu, tau gak lo? Apaan? Katanya dia tuh ngeliat apa tau gak? Orang pakai sarung jalannya tuh halus, gak kayak orang. Kalau orang kan set gitu, nggak, ini ngambangin set gitu. Tapi sayangnya orangnya itu nggak ada kakinya.
dia terbang gitu. Makanya teman gue habis dari situ kabur dan sampai beberapa hari itu nggak nyamperin gue lagi buat sholat subuh. Akhirnya semenjak itu gue kalau berangkat subuh jalan sendiri gitu, nggak tanpa teman-teman gue. Nah ada lagi nih yang kocak, depan rumah gue itu kan lapangan bulu tangkis, ada 2 lapangan lah gitu kan, lumayan gede lapangannya. Dan itu kadang-kadang suka tempat jadi anak nongkrong, buat anak-anak nongkrong di tempat itu. Suatu malam itu, malam udah sepi, udah sekitar jam 11 atau jam 12-an. Adalah cewek cowok gitu jalan ya kan, dia mau nganterin ceweknya pulang. Dia mungkin habis pacaran lah di daerah lapangan itu. Tiba-tiba teriak-teriak depan rumah gue, tolong. Ada itu, ternyata cowok itu salah satunya juga temen gue kenal juga. Gue kasih tahu aja sekalian, dia namanya Dimas. Kalau lo nonton video ini, lo inget nggak? Tolong. Akhirnya apa? Gue turun sama nyokap gue keluar dari rumah gue. Gue liatin ceweknya itu lagi jongkok sambil teriak tolong gitu kan. Terus ditanyain lah sama orang-orang situ, kenapa? Ini tadi ngeliat kuntilanak di depan pohon belimbing wuluh. Nah di situ dia ngeliat kuntilanak. Lah terus kita ngomong gini, si Mbak kenapa malam-malam lewat jalan sini? Udah tahu malam masih aja keluyuran. Enggak, tadi saya sama pacar saya kabur duluan. Ternyata si Dimas ini teman gue nih kabur, ninggalin ceweknya di iniin kuntilanak, dianya kabur, ceweknya ditinggal. Cinta lo hanya sebatas itu coy. Nah terus ada lagi, kalau di rumah gue ya pasti ada lah ya, namanya mungkin karena rumah dekat kuburan. Dulu gue ingat banget, waktu itu kejadiannya gue pas kuliah. Nah waktu pas kuliah itu bokap gue itu pindah ke Salatiga, jadi gue di rumah itu sendiri. Pas gue di rumah itu sendiri, iseng nih, gue lagi nonton TV dan kebetulan di atas TV gue itu adalah tangga dari lantai 2 ke lantai 1. Waktu pas gue lagi nonton, itu gue ngeliat ada sosok wanita dengan baju hitam turun dari atas ke bawah. Dan gue gak bisa gerak, gue cuma melongo aja gini. Gitu. Dan semenjak itu gue tidurnya di rumah saudara gue. Berapa hari itu, sekitar seminggu gue gak berani pulang. Kan gue bilang tadi rumah gue di depan gue itu ada lapangan bulu tangkis, lapangan basket, dan sebelah lapangan itu pun si kuburan itu kan. Start SD, dulu kita setiap malam minggu itu rame di lapangan sama anak-anak kompleks itu. Main bulu tangkis, ada yang main bulu tangkis, ada yang main galaksin, ada yang main basket sampai malam gitu. Habis Ba'da Isya lah, lewat Ba'da Isya ke atas jam 9, jam 10 itu masih banyak yang main. Gue waktu itu lagi main galaksin dan gue jaga paling belakang. Pas gue lagi jaga main galaksin kan tangan begini nih gitu kan. Pas gue lagi jaga, ada yang nendang biji gue dari belakang. Wah sakitnya bukan main kan, sampai gue pegangin. Pas gue nengok ke belakang itu gak ada orang sama sekali. Orang-orang tuh apa yang ngerubungin gue, kenapa lo dia bilang gitu. Ada yang nendang nih dari belakang biji gue. Siapa? Orang anak-anak pada sibuk main semua, dia bilang. Lu sih jaganya paling belakang. Mana waktu itu pas ada gebetan, gue lagi zaman SD ya kan. Tensinya bukan main, di depan gebetan megangin biji. Gue itu sering banget nemuin batu akik, batu permata, sampai gue pernah nemuin berlian di daerah kuburan itu yang dekat rumah gue. Dan suatu saat gue pernah bawa gini. Pertama gue nemu batu akik itu kayak akiknya kayak engkong-engkong itulah yang di jari yang gede gitu kan. Gue bawa, gue tunjukin ke nyokap gue. Terus ditanya, ini kamu dapat dari mana? Kata nyokap gue begitu. Dari kuburan. Ngapain sih main di kuburan? Macem-macem aja. Nggak tahu kenapa dulu waktu kecil gue suka banget main di kuburan. Terus pernah suatu saat lagi gue nemu lagi di kuburan itu batu, tengahnya itu ada kayak buletan mata. Jadi kayak kalau lo ngeliat tuh kayak lo ngeliat monyet itu, kayak mata monyet begitu. Terus gue kasih unjuk ke nyokap gue. Sama nyokap gue dibuang dong. Padahal gue seneng banget sama batu itu karena bentuknya tuh beda banget, nggak kayak batu-batu pada umumnya. Dan karena mungkin dibuang gak sama nyokap gue itu karena gue nemunya di kuburan, mungkin nyokap gue takut. Tapi pernah gue gedek lagi nih, gue nemu berlian warna merah. Dan ini gede banget, ini segede kelingking begini lah gitu kan. Nemu berlian begitu, sampai gue datang ke rumah. Gue bilang lagi sama nyokap gue, kalau gue bilang nyokap gue, ntar dibuang lagi.
Tapi mau nggak mau kan, namanya juga anak mesti lapor ke orang tua kan. Akhirnya gue lapor ke nyokap gue, "Mah, nemu lagi nih batu. Kamu kenapa sih nemu-nemu batu mulu, main di kuburan mulu sih?" Dibilang gitu. "Ya nggak tahu, udah jodoh kali," gue bilang gitu sama batunya. Nyokap gue makin kesel aja sama gue gara-gara gue ngomong kayak gitu kan. Terus udah dilihat lah sama nyokap gue. "Ih, kok bagus sih yang ini batunya," kata nyokap gue gitu. "Batu palsu kali," kata nyokap gue gitu. Terus akhirnya apa? Dites sama nyokap gue, digigit-gigit lah keras ya kan, digetok-getok keras. Akhirnya kurang juga sama dia bakar lilin, dibakar lah tuh sama lilin. Wah, nggak meleleh. Wah, nyokap gue langsung agak berubah nih warnanya nih, sumringah. Ya udah, yang ini mama pegang aja, wah rugi jadi aku. Malah diambil sama nyokap gue. Nah, suatu saat pernah tuh kita tes ke pasar Pondok Gede. Ada di salah satu pasar di toko emas. Sampai di sana dilihat nih sama tukang emasnya. Tukang emasnya ngomong gini, "Bu, ini American Diamond," dia bilang gitu. Wah, nyokap gue makin sumringah, dan ngeheknya berlian itu nggak ada di tangan gue lagi, udah masuk kotak perhiasan nyokap gue aja gitu. Waduh, sialan, gue yang nemu, nyokap gue yang nyimpen. Rugi, Mak, balikin, Mak. Gue sih mau ngasih saran aja nih, biar lo semua nggak digangguin sama mereka. Pertama, kalau bagi lo rumahnya jarang dibersihin, berantakan segala macam, coba lo rapihin rumah lo. Kalau bisa jangan ada tempat lembab di daerah atau di dalam rumah lo, karena mereka suka dengan tempat yang lembab, kotor, dan tidak terawat. Terus nextnya, kalau lo masuk ke tempat-tempat yang sekiranya angker ataupun mungkin wilayahnya mereka, jangan punya aura atau keinginan untuk menantang, karena mereka akan nyoba ngetes. Sama aja kayak lu masukin wilayah mereka, tapi seakan-akan lu posisinya agak nantang. Lu masuk rumah orang nantang-nantang kan lucu aja gitu kan. Bagi lu yang tinggal di kos-kosan, cari kos-kosan yang bener-bener khusus, misalnya buat wanita aja, pria aja. Karena kalau misalnya ada yang campur pria dan wanita, itu pasti gue yakin banyak yang digangguin di situ. Karena di situ banyak tempat wahenya itu. Nah, itu dia tadi cerita-cerita gue mengenai ketika gue waktu kecil di rumah yang sebelah kuburan itu. Nah, kalau lu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa lu subscribe dan lu bunyiin loncengnya biar dapat notif dari gue. Dan mungkin gue akan cerita mengenai beberapa misteri-misteri lainnya, info-info tentang hantu, dan menceritakan beberapa mitos yang menarik. Ayo dukung channel gue di Serba Seru dengan segmen misteri serunya. Kita akan banyak lagi cerita mengenai para hantu, jin, setan, pocica, kuntilanak, biar mereka semakin jaya. Jangan sampai hal-hal mistis seperti ini hilang dari muka bumi. Kasian, mereka nggak ada kerjaan lagi nanti.